Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Kau masih berikan kepada kami kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Berkati kami Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu pada satu hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021, tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang kehidupan kita sampai pada saat ini, Tuhan tetap menyatakan, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Kasih Tuhanlah yang tetap menyertai kita, sehingga kita beroleh napas kehidupan sampai pada saat ini. Sehingga kita beroleh kesehatan dan sukacita. Dan walaupun kita menghadapi berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesulitan dalam hidup ini, tetapi kita harus yakin kasih Tuhan tetap menyertai setiap langkah hidup kita. Kasih Tuhan yang sangat luar biasa Dia nyatakan dalam hidup kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini menjadi manusia. Lahir di tempat yang hina, di kandang domba. Mati di kayu salib. Dia menunjukkan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Dengan kematiannya di kayu salib, dengan penderitaannya, dengan pengorbanannya, Dia menunjukkan kasih setianya kepada seluruh umat manusia, supaya kita mendapat kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saudaraku, sudah sampai di mana kita merasakan kasih Tuhan yang sudah Dia nyatakan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Orang-orang yang sudah merasakan kasih Allah dan betul-betul sudah menikmati kasih Allah dalam hidupnya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita hidup dalam kasih dan saling mengasihi, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Mengapa kita harus hidup dalam kasih? Dan mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, orang-orang yang percaya dan orang-orang yang telah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya haruslah saling mengasihi. Sebab firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengenal Allah, ia akan hidup di dalam kasih. Oleh sebab itu, Allah adalah kasih. Marilah kita amang-inang saudara-saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan orang-orang yang sudah
merasakan. Dan orang-orang yang sudah menikmati kasih Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, dia akan tetap hidup dengan segala kerendahan hati. Dan dia akan tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Dan itulah yang memotivasi dia untuk menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita tunjukkan kasih setia kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa yang di sorga, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Engkau di sepanjang hidup kami telah menyatakan dan menunjukkan kasih-Mu sampai pada saat ini. Dan Engkau juga Tuhan sudah mengampuni kami. Kau mengorbankan hidupmu mati di kayu salib. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan untuk menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau selamatkan kami Tuhan, Engkau pulihkan kami Tuhan, Engkau keluarkan kami dari masa-masa sulit COVID-19 yang melanda bangsa kami ini Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan, berikan sukacita pada jemaat-Mu Tuhan pada saat ini. Engkaulah Tuhan yang menuntun kami. Engkaulah Tuhan yang menjaga kami. Kasih setiamu tetap menyertai kami Tuhan. Melindungi kami, melindungi kami Tuhan, supaya kami berjalan jalan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.